Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma aftah alaina min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan billaili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamin wa talamidah fi majlis taklim al-hidayah bil ilmin nafi bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabi Mustafa wa habibil mujtaba wa ila hadratin khulafaur rasyidin zakatin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi ma baina wa madina wa jadina wa jadina wa li masyaykhina wa li qalina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan muslimin sayyidina Muhammad wa sayyidina sayyidi bi tafsir jalalain. Ghafarallahu dzunubahuma wa khatayahuma wa nafa'ana bi ulumihima fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Dibuka Quran surah An-Nisa ayat 75. Ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus sesepuh kita, orang tua tercinta kita, Buya Asri, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita mengikuti halakoh ilmu di majelis ilmu ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, dikuatkan iman dan Islamnya, dan terus membimbing kita semua tanpa mengenal lelah lillahi li kalimatillah. Amin ya rabbal. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid
Masjid Al-Hidayah dan seluruh para kesepuhan yang hadir dan jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah langkah kaki kita ringan, tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda. Tentunya balasannya adalah surga. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, meringankan tangannya, hadir di majelis-majelis ilmu yang mulia, hakikatnya dia meringankan tangan dan melangkahkan kakinya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini Allah pertemukan nanti di surga. Amin ya Rabbal. Sedikit ada permintaan bapak-bapak, ibu-ibu, dari ibu-ibu sedikit bahas tajwid, sedikit aja bahas tajwid dari diminta oleh Pak Ketua DKM. Ya sebentar ya Bapak, sebelum kita ke tafsir sedikit tajwid ibu-ibu kalau perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum, ma itu matobini, ma itu matobini. Kenapa disebut matobini? Karena alif mati sebelumnya fathah. Pernah dulu disampaikan itu di segala macamnya. Ini sedikit aja lah. Lakum memati ketemu la, lakum tidak harus sapawi. Kenapa disebut idhar sapawi? Karena mim mati bertemu selain mim dan ba. Kalau mim mati ketemu ba, ikhfa sapawi. Kalau mim mati ketemu mim, idgham mimi. La matobi, alif mati sebelumnya fathah. Huruf matobi ada berapa ibu? Ada 3, alif, waw, iya. Cirinya alif, alif mati sebelumnya fathah. Cirinya waw, waw mati sebelumnya dhamma. Cirinya iya, iya mati sebelumnya kasroh. Panjangnya berapa harokat itu matobi? 2. Berapa ketukan? 2. Berapa alif? 1. Kalau 3 harokat, 3 ketukan. Berapa alif? 1,5. Kalau 4 harokat, 4 ketukan. Berapa alif? 2. Kalau 5 harokat, 5 ketukan. Berapa alif? 2,5. Kalau 6 harokat, 6 ketukan. Berapa alif? 3. Ya, ketukan dong. Yuko matobi'i, tilu matobi'i, fi matobi'i, sabi matobi'i, lillah labdul jalalah tarkib. Labdul jalalah ada 2, ada tarkib, ada tafkhim. Tarkib artinya tipis, tafkhim artinya tebal. Cirinya tipis, dibaca tipis karena sebelum lafaz Allah ada kasroh. Fisabilillah, nggak boleh Bapak dibaca fisabilillah. Cuma ngaji tartib. Ya, lillah tipis. Kalau tafkhim artinya tebal. Cirinya sebelum lafaz Allah berbaris fathah dan dhamma. Allah tafkhim. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tafkhim. Kalau tartib lillah, nillah gitu ya. Inna lillah gitu ya. Itu tartib. Lahi matobihi wal alif lam komariah. Kenapa dibaca komariah? Karena alif lamnya dibaca jelas.
Apa arti Qamariyah? Matahari. Apa arti Qamariyah? Bulan. Apa arti Syamsiyah? Matahari. Kenapa dibaca alif lam Syamsiyah? Karena alif lamnya dibaca samar, nggak jelas. Kelihatan kalau kita melihat matahari nggak jelas. Kalau melihat bulan jelas. Makanya disebut alif lam Qamariyah. Mustada'afina fi matabihi minar alif lam Syamsiyah. Oh nggak jelas alif lamnya ya, langsung kerok. Rija mato wan alif lam Syamsiyah. Ada nun bertasydid. Apa itu? Gunnah. Huruf gunnah ada berapa Bu? 2. Nun dan mim bertasydid. Gunnah artinya dengung ya. Nisai mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? Kalau mad wajib muttasil 5 harokat. 5 harokat 5 ketukan. 5 ketukan 2,5 alif. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Kalau mad tabi'i ketemu alif dalam 2 kalimat, mad jaiz munfasil. Wal alif lam Qamariyah wilda matobihi nil alif lam Syamsiyah di matobihi yaku matobihi lu matobihi Rabbana rajara tabhim bana nah mad jaiz munfasil akhrij qalqala subrona matobihi min ha nun mati ketemu ha idhar halki hadihil alif lam Qamariyah roknya rotab hidiyadil zo yadil alif lam Syamsiyah mato bi'ilimi ahluha mato bi'i waja'al lana lam ketemu lam idgham mutamasilen. Lam ketemu lam, masukkan lam yang pertama ke lam yang kedua, itu namanya idgham mutamasilen. Lana mato bi miladunka nun ketemu lam idgham bila gunnah ladunka ipanya ipa ab'ad arti ab'ad jauh, hurufnya ada 2 kaf dan qaf. Waliyamat iwa. Ingat Bu kalau baca waja'al lana min ladunka waliya. Itu mad iwad. Mad iwad apa Pak? Fathaten di akhir kalimat dibaca mad tabi'i. Fathaten itu fathahnya 2. Di akhir kalimat dibaca mad tabi'i. Enggak boleh panjang-panjang. Mentang-mentang suaranya enak. Waja'al lana min ladunka waliya. Hari Sabtu minggu ke. Kalau ngaji tajwid mad iwad panjangnya 2 harokat. Waja'al lana min ladunka waliya. Cukup 2 harokat 2 ketukan. 1 alif. Itu dong di sini. Waja'al lana waja'al lana lam ketemu lam idgham mutamasilen. Lana matabihi min ladunka idgham bila gunnah. Oh idgham bila gunnah ada berapa? Ada 2 lam dan ro. Idgham bila gunnah ada 4 yanmu yanun mim wawu. Ladunka ipanya tadi apa? Ipa ab'ad. Apa arti ab'ad? Jauh. Berarti bacanya ladunka, nggak boleh ladunka. Kalau ladunka ipanya akrob, kayak dekat. Itu hurufnya tak tokdal man minti. Itu nggak boleh minti tapi minti tak tokdal. Kalau kap harus jauh. Mangkana ladunka NG, bukan NK tulisan dalam Latinnya.
ladung ka ipa abangan nasiro nasi matobi rohnya tadi apa ibu madai wa fathah dan di akhir kalimat yang dibaca matobi. Alhamdulillah segitu aja ya bu ya. Luka-luka Kalau ngaji-ngaji pak di pesantren tiap malam Kamis tafsir jalan prestajur itu dipretelin satu-satu. Wama matobi. Kenapa dibaca matobi? Karena alif lapis fathah panjangnya berapa harokat, 2 harokat, berapa bentukan 2 alif, berapa alif, 1 angka 1 alif, 3 harokat, berapa bentukan 3, berapa alif 1,5 terus sampai dalilnya. Teruslah yang tadi itu Pak ya, wan nisan ketemu nun mati alif lam samsiah. Alif lam samsiah kenapa dibaca alif lam samsiah? Karena alif lamnya dibaca samar. Ada berapa huruf samsiah? Ada 14. Dalil tuhfatul atfalnya gimana? Walamul urosamiya samsiah walamul urosamiya samsiah. Hurufnya ada berapa? 14. Sebutkan. Ibsum masil rahman tafud dibdani'an da'asu adon natur sariban lil kiram tengkong teng tong teng. Alhamdulillah. Nih nun bertasdid apa tadi kata ibu guna. Ada berapa huruf guna? 2. Nun dan mim bertasdid. Coba dalil tuhfatul atfalnya. Wa kunna mi mansum manunan sudida wasamikul laharba guna timbada teng tong teng. Alhamdulillah. Jadi dalilnya disebutin Pak. Semuanya dalilnya sebabnya disebutin sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan kita bisa semua amin ya Allah. Sedikit-sedikit Pak ya kalau ngaji mah. Kalau kita mah sebabnya umurnya udah liwat. Man ta'allama bisigor kan naksi alal hajar. Man ta'allama fil kibar kan naksi alal ma. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Banyak saya aja lebih ya. Kita mau udah dewasa, bahkan mengukir di atas air cepat lupa ya. ini biar mengajar ini tapi kan ya. Itu dalam kitab Ta'lim Ta'lim man ta'allama bisigor kan naksi alal hajar wa man ta'allama fil kibar kan naksi alal ma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum, mengapa kamu la tuqatiluna, tidak hendak berperang, tidak ingin berperang, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini berarti celaan, maksudnya tak ada halangan bagi kamu untuk berperang. Apalagi perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditunggu-tunggu. Sebab kemarin di 169 Ali Imran dijelaskan
wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan kamu mengira orang-orang yang dibunuh atau terbunuh di medan perang dengan jihad di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inna rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu di hadapan Allah adalah hidup. Berterbangan bagikan burung-burungnya kalau yang jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena bighairi hisab. Kalau mati di jalan Allah tanpa hisab, jangan ragu-ragu. Iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Wal mustad'afina minar rijal. Golongan yang lemah baik laki-laki wanita maupun perempuan, wal wildan maupun anak-anak, yakni yang ditahan oleh orang-orang kafir ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dianiaya mereka. Jadi orang-orang yang lemah itu ditahan, laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Mereka berkata, alladzina yaquluna rabbana akhrijna. Kata orang-orang yang lemah, ya Allah, ya Tuhan kami, rabbana akhrijna, keluarkanlah kami min hadhil qaryah, dari negeri Mekah ini, al-zalimi ahluha, yang penduduknya zalim disebabkan kekafirannya, waj'al lana min ladunka waliya, dan berilah kami dari sisimu seorang pelindung, waj'al lana min ladunka nasira, dan berilah kami dari sisimu seorang pembela. Jadi berdoa ibu-ibu yang tidak dihijrahkan, yang ditangkap ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, bisa dikategorikan ini yang lemah ditangkep-tangkepin sama kafir Quraisy. Akhirnya yang lemah tersebut berdoa. Doanya, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung ini, negeri ini, yaitu Mekah, al-zalimi ahluha, kampung yang zalim, penghuni-penghuninya yang zalim, yang berbuat jahat kepada kami. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah kami tidak lain adalah dari sisimu seorang pelindung. Berikan pelindungan ya Allah kepada kami, begitu bahasanya. Waj'al lana min ladunka nasira, dan berikanlah kepada kami di sisimu sebagai penolong. Tolonglah kami dan lindungilah kami. Itu doa-doanya orang-orang yang dizalimi, makbul, Pak. Salasu da'awatin la turaddu. Ilmu nih, 3 golongan doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu, 3 golongan doa ini tembus ke aras Allah. 3 golongan ini tembus ke langit ke-7, singgasana Allah, tembus, tidak ada hijab. Siapakah doa tersebut? Yang la turaddu, golongan yang pertama, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil.
Yang kedua, wassaum, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa doanya langsung tembus ke arah Allah. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah. Dan yang ketiga, wa mazlum, orang yang teraniaya. Udah disiksa, udah dianiaya, dipenjara oleh kafir Quraisy. Dia tidak diikut sertakan bersama orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu disiksa, lemah pula, maka ngedoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain di dalamnya dijelaskan, akhirnya Allah mengabulkan permohonan mereka dengan doa ini, Pak. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan permohonan mereka. Sehingga Allah kabulkan permohonan mereka, maka mereka dimudahkan untuk keluar dari tahanan tersebut. Sedangkan sisanya ditinggalkan di Mekah sampai kota itu berhasil menjadi kota yang futuh. Idza jaa nasrullahi wal fath, perang futuh menjadi kemenangan buat umat Islam yang dipimpin oleh Ithab bin Usaid. Maka penguasa Mekah tersebut memberikan kepercayaan kepada yang dianiaya, dibebaskan dan diberikan kemakmuran. Alhamdulillah. Untuk itu Bu, kalau kita pengen negara ataupun daerah ataupun kampung pengen berkah, tidak dizolimi, tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, maka kata baginda Nabi, sayati zamanun ala ummati, bakal datang satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari dari alim ulama dan ahli-ahli fikih, jauh dari ngaji, jauh hadir di majlis-majlis ilmu, jauh dari yang namanya halaqah-halaqah ilmu, jauh dari anak-anak kita di pesantrenin, milihnya di negeri yang gratis, jauh dari TPA, jauh dari yang namanya remaja masjid. Maka yang seperti ini jauh dari ulama dan fuqaha. Sayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin, kata baginda Nabi, Allah akan berikan musibah dengan 3 bencana Allah datangkan. Apa itu bencana yang Allah datangkan? Yang pertama, yarfa'ul barakati min kasabihim, Allah akan hilangkan, yarfa'ul barakati, Allah akan hilangkan keberkahan, min kasabihim, dari usaha-usaha mereka. Kalau jauh dari ngaji, dagang seret, jauh dari ulama, warung gak laku, jauh dari pengajian, itu kerjaan kurang terus, gaji kurang terus, gak ada cukup-cukupnya. Allah cabut keberkahan. Oh, yarfa'ul barakati min kasabihim. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang rajin ngajinya tiap Sabtu dan Minggu, Allah berkahkan usahanya. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Ini yang parah. Ketika yafirruna anil ulama wal fuqaha, Allah akan berikan bencana, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan menguasai, Allah akan memberikan, yusallitullahu alaihim, kepada mereka,
Allah akan mandatkan, Allah akan kuasakan kepada mereka sultanan zalima, pemimpin-pemimpin yang zalim. Naudzubillah. Tadi kan doanya begitu. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah dari satu kampung ini kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Pengen pemimpin adil dan bijaksana, deketi pengajian, rangkul alim ulama, ahli fuqaha, insya Allah kita akan dihadirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bil ghairi imanin. Kata baginda Nabi, kalau kita jauh dari ulama dan ahli-ahli fikih, kita nggak mau yang namanya ngaji, kita nggak mau tahu yang namanya bagaimana itu sholat, bagaimana itu zakat, bagaimana puasa, kita nggak mau hadir di halakoh-halakoh ilmu, maka Allah akan berikan bencana 3, di antaranya yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Seseorang tersebut Allah akan keluarkan dari dunia alias Allah matikan bil ghairi imanin, kalawan matinya dengan tidak membawa iman alias wafatnya suul khatimah. Mudah-mudahan kita yang rajin ngajinya Allah berkahkan usaha kita. Mudah-mudahan kita yang rajin ngajinya Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita yang ngajinya rajin Allah wafatkan kita yang hadir di majlis ilmu ini dengan wafatnya dalam membawa iman alias wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Selanjutnya ayat yang ke-76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan taghut alias setan. Kemarin pernah dijelaskan taghut itu berasal dari kalimat tagha. Tagha mempunyai makna melanggar, sewenang-wenang, melampaui batas. Kalau taghut berarti pemerintah yang melampaui batas, baik dari sisi Tuhannya maupun sisi manusianya. Jadi ini dibawanya sama setan. Jihad di jalan Allah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah anak buah setan itu, tidak lain adalah penyokong-penyokong agama, niscaya kamu akan memperoleh kemenangan. Bapak, sekarang kita udah merdeka, udah bukan di zamannya Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita memerangi, bisa dikategorikan memerangi setan. Dalam keterangan yang saya catat, ternyata bapak-bapak, setan itu ada dialog iblis dengan Kanjeng Rasul.
ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar Madinah, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya muka sapa beda dengan kita. Maka untuk itu ingetin nih ibu-ibu, kalau Kanjeng Nabi dan Rasul diberikan kelebihan namanya mukjizat. Kalau Kanjeng Nabi dan Rasul diberikan kelebihan namanya mukjizat. Nabi yang tidak wajib kita ketahui 124.000 nabi dalam kitab Fathul Bari. Rasul yang tidak wajib kita ketahui 313. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25 nabi. Itu semuanya diberikan kelebihan mukjizat. Kalau waliullah, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Kalijaga, 9 wali Solo itu diberikan kelebihannya namanya karomah. Makanya Sunan Bonang ketika Sunan Kalijaga ingin berguru, mencari-cari tongkat emasnya Sunan Bonang, akhirnya direbut, jatuhlah Sunan Bonang. Akhirnya diberikan kekaromahan oleh Allah, itu tongkatnya disimpan, diperlihatkan di atas pohon kolang-kaling. Pohon kolang-kaling jadi emas. Itu karomah. Sekarang kan banyak yang muncul wali murid lah kira-kira. Ada bahasanya semut, nama poli. Sekarang lagi viral tuh buaya seperti itu. Ini masuknya kemana? Bahasanya katanya bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing, bisa bicara dengan malaikat. Masuknya kemana? Kalau ulama atau kiai kelebihannya maunah. Udah 3 itu. Kalau Kanjeng Nabi dan Rasul namanya mukjizat, kalau waliullah namanya karomah, kalau ulama atau kiai namanya maunah. Bisa jadi Mama Gupron Maherot. Kan gak nyambung bahasa malaikat kok bisa, gak nyambung. Tidaknya apa? Nah, bisa dikategorikan hal seperti itu terjadi. Maka untuk itu yafiruna anil ulama wal fuqaha tadi, jangan jauh dari ulama dan ahli fikih. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Udah kariman au mut syahidan. Ketika mati syahid, hidup di hadapan Allah bal ahya. Dalam Quran surah Ali Imran 168. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya is-syaitana. Ini diwalikan oleh setan, wali-wali setan yang seperti itu. Berarti diwalikan atau bisa dikategorikan aulia di sana adalah anak buah setan.
Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mempunyai tipu daya. Tipu daya mereka lemah, dha'ifa. Tapi wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya tipu daya. Allah lah yang sebaik-baiknya tipu daya. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Akhirnya cerita tadi ya Pak lanjut. Kanjeng Nabi ketemu dengan iblis. Diperintahkan iblis untuk berdialog kepada Rasul. Ternyata Kanjeng Rasul bertanya, wahai iblis, pertanyaannya yang pertama, kenapa engkau takut kepada umatku ketika umatku sedang melaksanakan berjamaah? Apa kata iblis? Wahai Rasulullah, kenapa aku takut umatmu melaksanakan berjamaah? Karena ketika umatmu sedang berjamaah, aku diberikan bara yang panas. Hawa untuk melangkah ke masjid berat karena berjamaahnya kuat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan seperti itu. Yang kedua pertanyaan, ya iblis, kenapa engkau takut kepada umatku ketika umatku sedang membaca Al-Quran? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, kenapa aku takut kepada umatku yang sedang membaca Al-Quran? Karena ketika umatku sedang membaca Al-Quran, aku bagaikan timah panas yang tertembak kepada tubuhku. Bismillahirrahmanirrahim. Tus kayak ditembak ke tubuhku. Aku merasa sakit wahai Rasulullah. Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, wahai iblis, kenapa engkau takut kepada umatku yang sedang berjihad? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, aku takut umatmu sedang berjihad karena aku bagaikan diikat oleh kakiku, diikat oleh tambang-tambang yang kuat sampai ke betisku tidak bisa bergerak. Itu yang ketiga. Ini berarti nih iblis nggak bisa ngegoda nih. Cuman anak buahnya banyak. Ada setan yang kemarin jelasin ya, setan yang ngegoda ketika lagi ngaji, pilihnya di tembok, di atasnya di bawahnya ada AC. Namanya setan wasnan. Setan itu banyak. Ada setan wasnan, ada setan yang namanya lubang. Sebutkan namanya setan itu pernah disampaikan ya Pak. Nama-nama setan. Jadi diikat kakinya, cuma diperintahkan anak buahnya untuk menggoda. Jihad itu kan berarti kan lagi ngaji juga lagi perang. Nah yang keempat Pak, wahai iblis, kata Rasul, kenapa engkau tidak bisa menggoda seorang hambaku yang pergi haji? Apa kata iblis? Wahai Rasulullah, umatmu yang sedang pergi haji,
Aku diikat oleh rantai-rantai yang kuat. Aku tidak bisa menggodanya. Sampai dia keluar dari Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji, baru aku bisa dan dilepaskannya untuk menggoda kembali. Jadi intinya Pak, kalau kita pengen yang namanya nyiksa iblis ataupun nyiksa setan, anak-anak buahnya, cukup 4. 1, jamaah jangan tinggal. 2, baca Quran jangan lepas. 3, ngaji tiap hari Sabtu, minggu keempat dan hari Minggu. Dan yang keempat, sempurnakan rukun Islam yang kelima, tidak lain menunaikan ibadah haji. Itu iblis tersiksa, insya Allah. Yang terakhir ayat 77, alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tanganmu dari memerangi orang-orang kafir yang mereka tuntut ketika berada di Mekah, disebabkan penganiayaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan mereka ini ialah segolongan sahabat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, maka setelah diwajibkan atas mereka berperang, idza fariqun, tiba-tiba sebagian dari mereka, minhum yakhshawnan nas, takut kepada manusia atau kepada orang-orang kafir disebabkan tindakan mereka, kahosyatillah, seperti menakuti kepada Allah Subhanahu wa taala, au asyadda khosyah, atau lebih takut daripada itu. Wa qalu rabbana, kata mereka, rabbana lima katabta alaina, wahai Tuhan kami, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Lima katabta alaina alqital laula akhartana, kenapa tidak engkau tangguhkan agak beberapa waktu lagi, ila ajalin qarib, jangan terlalu cepatlah, agak lambat. Katakanlah kul mata'ud dunya, katakan kepada mereka, mata'ud dunya, kesenangan dunia itu qalil, hanya sebentar. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan kesenangan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Wala tudlamuna fatila, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi Ibu, kalau diperintahkan untuk berperang, jangan ragu, karena dunia ini fata morgana, semua bakal mati. Gimana cari kehidupan yang luar biasa? Tidak lain jihad. Kesempatan yang tidak akan bisa ada 2 kali jihad di jalan Allah. Tadi hadisnya kaliman aumut syahidah, jangan ditunda-tunda, karena dunia ini qalil, dunia ini sebentar. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia fata morgana, dunia hanya sandiwara, dunia hanya mampir belaka. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Dunia hanya panggung sandiwara. Maka untuk itu hadirin, berikanlah investasi yang terbaik dunia ini untuk bekal di akhirat kelak nantinya. Ad-dunya mal'unah.
dunia itu dilaknat. Mal'unatun fiha, yang melaknat di dalamnya. Dunia ini, Bu, Pak, dunia ini dilaknat dan melaknat di dalamnya. Rumah, mobil, motor, melaknat, semuanya dilaknat. Illa, kecuali bidzikrillahi ta'ala, kata Rasul. Pengen rumah atau pengen dunia tidak melaknat, pakai zikir kepada Allah Subhanahu. Rumah, kalau kita di rumah jangan di masjid terus sholatnya, Pak. Kalau qobliyah masih keburu, qobliyahnya di rumah. Kalau nanti ba'diyahnya beres di masjid, ba'diyahnya di rumah. Kalau ibu-ibu lebih sunnah di rumah, kalau di kamar udah diberikan yang namanya ibadah, maka pakai itu di ruang tamu, pakai itu di ruang tengah, biar nggak dilaknat. Mobil kalau biar nggak dilaknat, pakai buat ngaji tiap hari Sabtu minggu keempat. Motor biar nggak dilaknat, pakai ngaji minggu keempat hari Sabtu. Jangan ini mah, biasanya kita makainya tempat maksiat. Masya Allah, kalau ke pengajian mah itu motor mogok melulu mogok. Tapi bagian ke Ancol sama ke Puncak ngacir kagak makai. Ad-dunya al-jannatu hufat bil makari wan naru hufat bis syahawat, ya kata Rasulullah. Al-jannatu hufat bil makari, surga itu bawaannya segen. Wan naru hufat bis syahawat, tapi neraka itu bawaannya semangat. Bawaannya semangat. Surga bawaannya segen. Kalau nggak pakai doa, Allahumma paksakan, nggak bakal datang. Sebab itu sudah ada sunnatullah, kata kami Rasul, al-jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bisyahawat. Surga itu bawaannya segen, neraka itu bawaannya semangat. Surga itu murah, yang masuknya mahal. Neraka mahal, yang masuknya murah. Gimana nggak murah? Habis ngaji dikasih berkah. Ya, tapi masuknya mahal. Neraka mahal. Oh, bioskop bayar. Dangdutan bayar, konser bayar. Tapi yang masuknya murah, banyak yang masuk. Padahal mahal. Tapi kalau surga, tinggal duduk doang dikasih keleo gratis. Tinggal duduk doang dikasih, ntar ada ulang tahun Pak Haji Rudi dikasih makanan kan. Tapi bawaannya seperti itulah kata baginda Nabi, al-jannatu hufat bil makari wan naru hufat bisyahawat. Surga itu bawaannya segen, tapi neraka itu bawaannya semangat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang semangat untuk mengaji. Insya Allah balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma takunu